inilah 5 gunung yang katanya jadi tempat pesugihan. Di tengah dinginnya udara Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdiri sebuah kawasan pegunungan yang namanya telah melegenda hingga ke pelosok Nusantara, yaitu Gunung Kawi. Bagi masyarakat awam, Gunung Kawi adalah wujud nyata dari sebuah jalan pintas menuju kekayaan tanpa batas. Titik pusat dari segala desas-desus ini bermula dari keberadaan sebuah pohon tua yang rindang yang dikenal dengan nama pohon Dewandaru. Mitos yang beredar begitu kuat menyebutkan bahwa siapapun yang rela menghabiskan malam untuk bersila di bawah pohon ini menahan hawa dingin yang menusuk tulang, dan secara kebetulan kejatuhan daun, ranting, ataupun buah dari pohon tersebut, maka garis nasibnya akan berubah hanya dalam 1 malam. Mereka percaya akan membawa pulang keberuntungan gaib yang membuat usaha mereka melesat tajam dan hartanya menumpuk tidak karuan. Namun, di balik tebalnya asap dupa dan tumpukan sesajen yang menggunung setiap malam Jumat Legi, puncak Gunung Kawi sejatinya sama sekali bukan tempat berkumpulnya jin pembagi harta. Tempat ini adalah tanah peristirahatan terakhir seorang tokoh besar yang bernama Eyang Jogo, atau yang memiliki nama asli Kiai Zakaria II. Beliau adalah seorang panglima perang kesayangan Pangeran Diponegoro yang gagah berani menentang penjajahan. Ketika Perang Jawa berakhir dengan pengkhianatan, Eyang Jogo menyingkir jauh ke arah timur, membuka hutan lebat dan mendirikan sebuah padepokan. Di tempat pengasingan inilah, beliau menghabiskan sisa umurnya tidak dengan merapal mantra kekayaan, melainkan mengajarkan nilai-nilai agama yang luhur, budi pekerti, kedisiplinan, serta ilmu pengobatan tradisional kepada masyarakat sekitar yang sedang menderita akibat penjajahan. Beliau adalah sosok dermawan yang pintu rumahnya selalu terbuka untuk siapa saja, tanpa memandang ras atau keyakinan. Lalu, bagaimana bisa makam seorang pahlawan pejuang berubah menjadi pusat pesugihan? Jawabannya murni terletak pada hukum perputaran uang. Ketika Eyang Jogo wafat, puluhan ribu orang dari berbagai daerah, termasuk para pedagang dari luar pulau, datang berziarah untuk memberikan penghormatan terakhir dan mendoakan beliau. Gelombang kedatangan manusia yang tidak pernah surut ini menciptakan peluang usaha yang luar biasa besar bagi warga asli Gunung Kawi. Warga pedesaan yang awalnya hanya bertani, kini mulai membuka warung nasi, menyewakan kamar tidur, dan juga menjual perlengkapan untuk ziarah. Dalam waktu yang sangat singkat, taraf hidup warga setempat melonjak tajam. Kekayaan mendadak para warga inilah yang dilihat oleh pendatang baru sebagai hasil sihir ataupun ilmu hitam. Kesalahpahaman ini terus bergulir, diperparah oleh oknum-oknum penjual jasa ritual yang sengaja memelihara kebohongan tersebut demi meraup keuntungan pribadi dari para peziarah yang putus asa terhimpit hutang. Sejarah kepahlawanan Eyang Jogo pun terkubur oleh narasi keserakahan manusia. Meninggalkan udara sejuk di Jawa Timur, kita melangkah ke sebuah bukit di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang dikelilingi oleh perairan tenang Waduk Kedung Ombo. Tempat ini bernama Gunung Kemukus. Jika tadi di Gunung Kawi berakar dari perputaran uang yang melimpah, maka tragedi sejarah di Gunung Kemukus adalah salah satu contoh yang paling mengerikan dari bagaimana sebuah pesan suci yang dipelintir menjadi pembenaran atas perbuatan yang meruntuhkan segala norma kesusilaan umat manusia. Selama lebih dari setengah abad, tempat ini memikul aib sebagai pusat ritual pencarian harta paling menyimpang. Mitos kelam yang menyebar ke seluruh pelosok negeri menjanjikan kekayaan yang berlimpah ruah. Namun, dengan satu syarat mutlak yang tidak masuk akal. Sang peziarah harus melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan lawan jenis yang sama sekali bukan pasangan sahnya. Celakanya, ritual ini dipercaya harus diulang hingga 7 kali pada malam-malam tertentu agar mantra pesugihan itu bekerja dengan sempurna. Ribuan orang yang akal sehatnya telah dibutakan oleh kilauan harta rela merendahkan martabat mereka di tempat ini. Mari kita bersihkan pikiran kita sejenak dan menengok ke dalam makam utama yang berada di puncak bukit tersebut. Sosok yang tertidur dalam keheningan abadi di sana adalah Pangeran Samudro, seorang tokoh pendakwah terhormat dari era kejayaan Kerajaan Islam Demak.
Sejarah mencatat bahwa sang pangeran sedang menempuh perjalanan pulang setelah mengemban tugas mulia, yaitu menuntut ilmu agama dan menyatukan berbagai kelompok masyarakat di lereng Gunung Lawu. Sayangnya, tubuh manusiawinya tidak mampu menahan serangan penyakit yang parah di tengah perjalanan panjang tersebut. Di perbukitan inilah beliau menghembuskan nafas terakhir. Sebelum kepergiannya, sang pangeran yang sangat mencintai persaudaraan ini memberikan wasiat terakhir kepada para pengikutnya. Beliau berpesan dalam bahasa kiasan Jawa kuno yang sangat indah, meminta agar siapapun yang kelak datang berziarah dan mengenangnya, hendaknya datang dengan perasaan yang berkumpul dan bersatu layaknya sebuah keluarga besar yang saling mengasihi. Tragedi bermula ketika kata kiasan berkumpul dan bersatu layaknya keluarga diterjemahkan secara harfiah, kasar, dan penuh hawa nafsu oleh generasi-generasi pendatang yang hidup ratusan tahun setelahnya. Niat suci untuk mempererat tali persaudaraan antar manusia justru dirusak dan dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan asusila berkedok pencarian harta kekayaan. Sangat menyayat hati melihat makam seorang pendakwah yang menghabiskan hidupnya untuk menegakkan tiang-tiang moral justru dijadikan saksi bisu kejatuhan moral ribuan manusia. Syukurlah, setelah puluhan tahun dibiarkan dalam kegelapan, pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat akhirnya mengambil tindakan pembersihan yang sangat tegas. Bangunan-bangunan liar dibongkar rata dengan tanah, dan kawasan Gunung Kemukus kini telah dikembalikan pada fitrahnya sebagai tempat wisata ziarah yang terang, damai, dan penuh penghormatan terhadap jasa besar Pangeran Samudra. Terus bergerak menyusuri daratan, kita kini memasuki kawasan perbukitan di wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di pelosok Gunung Kidul, terdapat sebuah kawasan hutan jati sunyi yang dikenal dengan nama Gunung Bagus. Jangan bayangkan keramaian pasar malam seperti di Gunung Kawi atau deretan penginapan seperti di Kemukus masa lampau. Di sini, yang menyambut Anda hanyalah keheningan mutlak, tanah berbatu kapur yang meretak saat kemarau panjang memuncak, dan deretan batang pohon jati yang berdiri kaku tanpa daun. Tidak ada makam pahlawan besar di sini. Yang ada hanyalah petilasan sepi peninggalan masa lalu yang jarang terjamah matahari. Namun, justru dari kesunyian dan kegersangan alam inilah lahir sebuah mitos pesugihan yang paling merusak kerukunan hidup bertetangga di pedesaan, yaitu praktik pemeliharaan makhluk kerdil pencuri harta yang sering kita sebut sebagai tuyul. Cerita turun-temurun meyakini bahwa Gunung Bagus adalah gerbang utama menuju kerajaan makhluk yang tak kasat mata. Mereka yang datang ke sini biasanya menyelinap di bawah lindungan kegelapan yang pekat, membawa persembahan kembang setaman, membakar kemenyan yang berkualitas tinggi, dan merapalkan sumpah janji yang sangat berbahaya. Tujuannya hanya satu, yaitu mengadopsi makhluk halus untuk dibawa pulang. Berbeda dengan bentuk pesugihan lain yang seolah memberikan kekayaan dari sumber yang tidak diketahui, pesugihan di tempat ini murni merupakan tindak kejahatan pencurian, di mana makhluk tersebut diperintahkan untuk mengambil uang simpanan milik tetangga, kerabat, atau sesama warga desa secara gaib. Mitos ini menciptakan suasana saling curiga yang luar biasa beracun di tengah masyarakat. Setiap kali ada warga desa yang kehilangan uang atau ada tetangga yang tiba-tiba mampu membeli tanah, tuduhan tak berdasar akan langsung berterbangan, memutus tali silaturahmi yang sudah terjalin puluhan tahun. Cerita tentang pesugihan di tempat sepi ini sejatinya adalah jeritan panjang keputusasaan manusia yang kalah oleh kerasnya keadaan ekonomi. Perjalanan mistis kita kembali mendaki, kali ini menuju perbatasan alamiah yang membelah provinsi antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdiri dengan gagah membelah awan, Gunung Lawu menyajikan bentang alam yang luar biasa memukau. Namun, untuk para pencari kekayaan, pesona alam ini hanyalah tirai penutup bagi keberadaan pasar paling menakutkan di seluruh penjuru Jawa, yaitu Pasar Setan. Gunung Lawu bukan sekedar gundukan tanah tinggi. Gunung ini merupakan pusat pertapaan kuno sejak zaman keruntuhan kerajaan Majapahit. Tempat di mana Prabu Brawijaya kelima diyakini mengasingkan diri dari hiruk-pikuk perebutan tahta.
Aura mistis yang ditinggalkan oleh sejarah panjang ini membuat lereng-lereng Lawu dipenuhi oleh titik-titik pemujaan gelap yang tersembunyi jauh di dalam hutan rapat. Jauh dari pantauan jalur pendakian resmi yang biasa dilalui para pencinta alam. Mitos pesugihan di Gunung Lawu dianggap sebagai jalan pintas dengan risiko tingkat paling tinggi. Mereka yang mendatangi titik pertapaan tersembunyi ini tidak datang untuk meminta kemudahan jalan hidup, melainkan untuk melakukan sebuah perniagaan nyawa. Rumor yang mengakar kuat di masyarakat meyakini bahwa makhluk gaib penguasa pasar tak kasat mata ini bisa memberikan kelancaran usaha dagang yang tak tertandingi dan kekayaan melimpah ruah bagaikan aliran sungai. Namun, setiap kekayaan yang dijanjikan tersebut memiliki label harga yang harus dibayar lunas. Syarat utamanya adalah pertukaran nyawa manusia atau yang sering disebut sebagai tumbal. Secara berkala, pelaku pesugihan ini dikabarkan harus menyerahkan anggota keluarga terdekatnya sendiri, mulai dari anak kandung, pasangan hidup, hingga orang tua, untuk dijemput paksa oleh kekuatan gaib sebagai bentuk pembayaran hutang kekayaan yang telah mereka nikmati. Ilusi kekayaan instan yang ditawarkan oleh mitos di Gunung Lawu selalu berakhir pada satu titik muara yang sama, yaitu kehancuran total sebuah garis keturunan. Cerita dari Gunung Lawu ini adalah peringatan paling keras bahwa segala sesuatu di dunia yang ditawarkan secara instan dan tidak wajar pasti akan menuntut tebusan yang jauh lebih mahal daripada nilai yang diberikannya. Sekarang, mari kita bergerak menuju Provinsi Jawa Barat, tepatnya di kawasan Kabupaten Purwakarta. Berbeda dengan 4 gunung sebelumnya yang mengharuskan peziarah menempuh perjalanan jauh membelah hutan dan mendaki tebing, lokasi kelima ini justru berbatasan langsung dengan urat nadi perekonomian modern, yaitu Jalan Tol Cipularang yang tidak pernah sepi sepanjang waktu. Tempat ini dikenal dengan nama Gunung Hejo. Meski ukurannya lebih menyerupai sebuah bukit daripada gunung raksasa, mitos yang menyelimutinya tidak kalah mengerikan. Di puncak perbukitan ini terdapat sebuah petilasan berupa batu besar yang sering dikait-kaitkan oleh masyarakat setempat sebagai tempat persinggahan Prabu Siliwangi pada masa lampau. Jejak sejarah kuno ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun narasi pencarian pesugihan gaib. Banyak orang secara sembunyi-sembunyi menaiki bukit ini untuk meletakkan sesajen dan meminta kekayaan yang melimpah ruah. Namun, bagian paling mengerikan dari mitos Gunung Hejo bukanlah pada ritual di atas bukitnya, melainkan desas-desus yang mengaitkan tempat pesugihan tersebut dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang fatal di Cipularang. Cerita liar yang menyebar di kalangan masyarakat meyakini bahwa kendaraan-kendaraan yang hancur dalam kecelakaan maut di jalur tersebut bukanlah korban kelalaian berkendara biasa, melainkan sengaja diambil sebagai tumbal persembahan bagi kekuatan tak kasat mata bagi penunggu Gunung Hejo. Itu semua demi melunasi janji pesugihan para peziarah yang memuja harta. Ketakutan yang dibalut misteri ini seolah memberikan penjelasan instan bagi setiap kecelakaan yang terjadi di jalan tol tersebut. Namun, jika kita menggunakan rasio berpikir yang jernih, rentetan kecelakaan tragis di ruas jalan tersebut memiliki penjelasan teknis yang sangat logis. Kontur jalan yang menurun panjang dan berbelok tajam dipadukan dengan kelelahan luar biasa para pengemudi yang memaksakan diri melawan kantuk adalah penyebab utama hilangnya nyawa di jalan tol. Gunung Hejo sama seperti Gunung Kawi, Gunung Kemukus, Gunung Bagus, dan Gunung Lawu mengajarkan kita satu pelajaran berharga di akhir perjalanan ini. Mitos pesugihan akan selalu mencari celah untuk hidup, memanfaatkan ketidaktahuan sejarah, himpitan perut karena kemiskinan, serta keserakahan pikiran manusia. Pada akhirnya, tidak ada mantra sakti ataupun sesajen yang mampu memberikan kesejahteraan sejati. Kekayaan yang nyata dan penuh berkah hanya bisa diraih melalui dua hal yang tidak pernah bisa digantikan oleh sihir apapun, yaitu tetesan keringat kerja keras yang jujur dan keteguhan doa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta alam semesta. Aku Hikmah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan take care!